Alien dan kehidupan di luar bumi menurut Islam. Sebelum berbicara tentang pandangan Islam terhadap bentuk kehidupan di luar bumi, perlu diketahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan bentuk kehidupan tersebut. Profesor Sahul Hamid menjelaskan bahwa alien yang disebut sebagai makhluk asing di luar bumi, bukanlah makhluk seperti bidadari atau malaikat yang keberadaannya diyakini sebagai bagian dari keimanan seorang muslim. Dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa poin penting yang tidak boleh dilupakan ketika membahas bentuk kehidupan. Kehidupan membutuhkan reaksi kimia yang kompleks dan halus agar dapat muncul dan juga ada. Dan reaksi semacam itu membutuhkan media cair untuk memfasilitasi mereka. Tetapi perlu diketahui bahwa cairan tidak dapat hidup terisolasi di luar angkasa atau di benda tanpa tekanan gas yang menekan permukaan padat. Sekarang dari semua objek yang diketahui di tata surya kita, hanya bumi yang diketahui pasti memiliki kondisi yang dibutuhkan agar cairan ada dalam kondisi yang berlaku. Ada kemungkinan juga bahwa bulan Jupiter, Europa dan Ganymede, serta bulan Saturnus, Titan, mungkin memiliki cairan di atas atau di bawah permukaan. Jadi ada kemungkinan yang jauh bahwa mereka mungkin memiliki beberapa bentuk kehidupan yang ada di sana. Dan kita tahu bahwa dari semua cairan, airlah yang sebenarnya memiliki beberapa sifat khusus yang sangat penting untuk pembentukan kehidupan. Dalam konteks ini, sangat penting untuk diingat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang hubungan antara air dan kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, tidakkah orang-orang kafir melihat bahwa langit dan bumi disatukan, sebagai satu kesatuan ciptaan, sebelum kami membelah mereka? Kami membuat setiap makhluk hidup dari air. Maka apakah mereka tidak akan percaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia menciptakan semua kehidupan dari air dan mengangkat kanopi pelindung di atas bumi. Allah tahu yang terbaik, dan yang bisa kita lakukan hanyalah belajar, meneliti, dan merenung. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang tampaknya mendukung kepercayaan akan keberadaan makhluk seperti itu, meskipun kita tidak dapat menemukan ayat tertentu yang secara eksplisit menyatakan keberadaan mereka. Sebagai contoh, frase Rabbul Alamin, yang berarti Tuhan semesta alam, sebagai deskripsi utama yang memungkinkan keberadaan makhluk di banyak dunia. Al-Quran juga memuat beberapa ayat tentang berbagai jenis makhluk ciptaan Allah. Seperti dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 29 yang artinya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama Al-Quran mengizinkan kepercayaan akan adanya kehidupan di planet lain atau dimanapun selain di bumi menurut penilaian seseorang. Perhatikan ungkapan dalam ayat di atas, makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Di sini ada referensi untuk makhluk di planet selain bumi. Kata yang digunakan untuk makhluk hidup adalah dabah dan menurut penerjemah Al-Quran terkenal Muhammad Asad, kata dabah berarti setiap makhluk jasmani yang mampu bergerak secara spontan, dibandingkan dengan makhluk spiritual non-jasmani yang ditunjuk sebagai malaikat. Jadi suatu hari, jika para ilmuwan maju dengan bukti kuat tentang keberadaan makhluk luar angkasa, itu seharusnya tidak menjadi kejutan bagi umat Islam. Dari sudut pandang Islam, semuanya diserahkan kepada sains, karena Al-Quran dengan jelas dan tegas mendukung semua jenis penyelidikan ilmiah yang benar. Dengan semangat itu pula, Islam mendorong umat manusia untuk menjelajahi alam semesta, karena ini membantu menuntun pada keyakinan yang lebih dalam kepada Pencipta yang Maha Kuasa. Secara ilmiah, sejauh ini tidak ada bukti konklusif yang ditemukan tentang keberadaan kehidupan di planet lain atau di galaksi lain. Namun, alam semesta adalah entitas yang sangat besar sehingga kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan adanya kehidupan, seperti di bumi, di suatu planet terpencil di salah satu dari jutaan galaksi. Ini adalah pendirian ilmiah yang kuat terhadap segala sesuatu yang belum diketahui secara meyakinkan. Kita tidak tahu semua rahasia alam semesta, kita juga belum dapat mengungkap kebenarannya. Dan akhirnya, masalah keberadaan makhluk luar angkasa ini tidak terkait dengan keyakinan fundamental atau keimanan kita. Jadi kepercayaan atau ketidakpercayaan yang berkaitan dengan alien dan kehidupan di luar bumi, tidak perlu menjadi beban pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.